Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sangha yang sangat saya muliakan, para tasilani, para pandita, Bapak Dirjen Bimas Buddha, dan juga Bapak Dirjen Bimas Buddha yang pertama, Bapak Pembimas dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Para pimpinan dan perwakilan lembaga-lembaga Buddhis Theravada Indonesia. Segenap umat Buddha yang tidak hanya datang dari Balikpapan, Samarinda, tetapi dari berbagai penjuru tanah air. Hari ini para biku dan ibu bapak saudara sekalian tidak hanya menyaksikan tetapi ikut membuat sejarah, karena hari ini akan diletakkan batu sebagai adithana, sebagai tekad kompleks wihara besar yang diberi nama Bumi Dhamma Nusantara ini resmi mulai dibangun. Ini adalah pekerjaan besar. Boleh saya katakan besar, bahkan sangat besar. Karena di tengah-tengah kompleks ini akan dibangun yang tadi oleh Ketua Panitia disebut The New Borobudur. Borobudur yang baru, dengan ukuran yang sama dengan Candi Borobudur yang berada di Jawa Tengah. Bukan miniatur. Tentu Borobudur yang baru ini akan mendapatkan sentuhan-sentuhan teknologi modern, sehingga kita tidak mencontoh persis Candi Borobudur yang sudah ada. Akan tetapi dengan besar dan dengan ukuran yang sama. Ibu, bapak dan saudara, kalau di konvensi sangat kebetulan bahwa kalau di konvensi menurut penanggalan Masehi, Candi Borobudur itu diresmikan pada tanggal 26 Mei tahun 824 oleh
Pramodawardhani sebagai raja atau ratu penerus ayahandanya. Pada tahun ini 2024, 26 Mei 2024, Borobudur genap berusia 1200 tahun. Dan pada tahun ini Bumi Dhamma Nusantara memulai membangun, dan di tengah-tengah Bumi Dhamma Nusantara Mahawihara ini akan dibangun Borobudur baru dengan sentuhan teknologi modern. Ibu, Bapak, dan Saudara, hari ini cukup hangat. Apalagi yang duduk di belakang mungkin lebih hangat daripada kita. Seperti hangatnya persaudaraan kita untuk memulai membangun mahakarya, karya yang sangat besar ini. Hari ini akan diletakkan batu yang diberikan nama Aditthana. Aditthana artinya tekad. Dengan tekad itulah, tekad yang kuat itulah, maka semangat dimulai. Dan semangat itu yang menggerakkan tujuan yang akan kita capai. Apakah tekad itu bisa berhasil, Bante? Ya, tekad itu bisa berhasil kalau faktor-faktor yang lain juga harus diperhatikan. Kalau ibu, bapak, dan saudara hanya bertekad tidak memperhatikan faktor yang lain, ya tekad itu hanya menjadi impian. Kapan akan terwujud? Faktor pertama untuk berhasilnya tekad adalah panya, wisdom. Tekad itu harus dilandasi dengan sampajanya atau panya. Pengertian yang jernih, yang jelas bahwa tujuan dari tekad itu adalah tujuan yang baik, bukan tujuan yang buruk. Tidak hanya tujuan yang baik, tetapi kita harus mengukur kemampuan kita. Apakah kita mampu mewujudkan tekad itu? Apakah tekad itu tidak sekadar impian yang jauh di atas langit? Ataukah tekad itu tekad yang rasional? Iya. Tekad membangun Wihara Agung Bumi Dhamma Nusantara ini rasional. Ini adalah tujuan mulia yang berdekatan dengan ibu kota negara yang baru, yang tidak hanya akan menjadi pusat pemerintahan, tetapi segenap rakyat Indonesia dan mata dunia akan melihat ke tempat ini. Komandan pembangunan kompleks ini Bante Dhammakaro. Tetapi apakah Bante Dhammakaro mampu? Mampu, ibu, bapak, dan saudara. Karena di belakang Bante Dhammakaro adalah sangha, bukan Bante Dhammakaro sendiri.
Di samping kanan, samping kiri adalah segenap umat Buddha Indonesia dan pemerintah. Untuk menyelesaikan tujuan mulia ini. Apalagi pada waktu Wihara Jakarta Dhammacakka Jaya, Wihara Sunter, membangun gedung Narada yang modern, 10 lantai, besar sekali. Bante Dhammakaro menjadi komandannya. Keberhasilan itu maka Sangha menunjuk Bante Dhammakaro menjadi ketua panitia pembangunan Wihara Agung Bumi Dhamma Nusantara. Ibu, bapak dan saudara, ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang jeli, yang jelas. Bahwa tekad ini bukan sembarang tekad. Bahwa tekad ini akan berhasil. Karena dilandasi dengan tujuan yang benar. Dan juga mempertimbangkan kemampuan kita. Ibu, bapak dan saudara. Keberhasilan tekad yang kedua adalah saca, kesungguhan. Tekad yang kuat yang dilandasi dengan kesungguhan berusaha. Saca tidak hanya juga kesungguhan tetapi juga kejujuran. Satu usaha yang tanpa kejujuran akan hancur di tengah jalan. Pembangunan ini di bawah yayasan. Yang yayasan itu diawasi oleh Sangha Theravada Indonesia. Sangha Theravada Indonesia ini bukan 1-2 biku tetapi kita semua ini. Agar pekerjaan besar ini dilakukan dengan kesungguhan dan kejujuran. Dilakukan. Karena tadi saya mendengar semoga kita diberi karma baik. Siapa yang memberi karma baik kepada kita? Karma baik itu harus kita lakukan sendiri. Bukan diberi. Diberi karma baik. Saya baru mendengar siang hari ini. Tidak. Kita harus melakukan membuat karma baik. Bukan diberi karma baik. Dan melakukan karma baik itu harus dimulai dengan kesungguhan, kejujuran. Tekad itu akan berhasil kalau ada unsur yang sangat penting yang ketiga, yaitu jaga, pengorbanan. Yayasan ini kami para biku yang akan memimpin pembangunan kompleks ini. Semuanya mengabdi. Tidak ada ibu bapak dan saudara para biku yang terima bayaran, itu tidak ada. Para biku yang mencari keuntungan dari proyek tidak ada, saudara. Kalau sampai ada seperti itu dia bukan seorang biku. Sangga akan menjewer dia. Dari mana Bante dana ini? Dana ini murni dari umat Buddha Indonesia sendiri. Tidak ada bantuan NGO luar negeri, tidak ada. Murni dari umat Buddha sendiri dan juga dari pemerintah. Kami menjamin kejujuran dan pengabdian yang murni itu. Bante
Kapan bisa selesai? Kita berjuang, berusaha dengan sungguh-sungguh. Kapan bisa selesai? Kami tidak bisa menjanjikan sekarang. Pada waktu Raja Samaratungga mempunyai ide membangun Candi Borobudur yang megah itu, yang berdiri sampai sekarang 1200 tahun. Raja Samaratungga tidak ikut meresmikan idenya. Yang meresmikan penerusnya, Ratu Pramodawardhani. Sang ratu yang meresmikan tidak ikut merancang. Yang merancang tidak ikut meresmikan. Siapa tahu nanti waktu peresmian kompleks ini kita sudah tidak ada. Menurut catatan, Borobudur dibangun paling tidak 75 tahun. Tidak mungkin kurang, paling tidak. Tetapi ada salah satu sarjana arkeolog yang juga mengatakan 110 tahun. Ya mungkin 110 tahun. Tetapi paling tidak 75 tahun. Tidak mungkin kurang dari 75 tahun. Dan 1200 tahun yang lalu tidak ada listrik, tidak ada katrol, tidak ada forklift. Semuanya dengan tangan, dengan pahat. Mungkin dengan gajah-gajah. Tidak ada bulldozer. Kalau Borobudur 110 tahun. 3 generasi selesai. Ya siapa tahu. Wihara Agung ini hanya 1 generasi. 30 tahun mungkin. Mungkin. Dengan teknologi yang modern. Dengan kesungguhan umat. Dengan pengorbanan yang luar biasa. Semoga selesai dalam 1 generasi. 1 generasi itu 30 tahun. 90 atau 100 tahun, 3 generasi. Ibu, bapak dan saudara. Apalagi Candi Borobudur yang sudah 1200 tahun. Kalau saudara bersiarah ke India, melihat reruntuhan di Kusinara, tempat Guru Agung kita mangkat. Melihat reruntuhan di Nalanda, hanya tinggal fondasinya saja. Tidak ada bangunannya seperti Borobudur. Tetapi reruntuhan itu memberikan inspirasi yang luar biasa kepada segenap umat Buddha yang bersiarah ke India. Apa yang kita lakukan sekarang ini, Ibu Bapak dan Saudara. Kalau Borobudur bisa bertahan 1200 tahun. Memberikan kebanggaan kepada bangsa dan negara ini. Memberikan inspirasi kepada berjuta-juta umat manusia. Wihara Agung ini mungkin akan bertahan ribuan tahun. Hari ini saudara hadir untuk memulai membuat sejarah yang besar. Oleh karena itu, Ibu Bapak dan Saudara, harapan saya, marilah kita berpartisipasi untuk menyelesaikan mahakarya ini. Jangan berpikir sepantai saya hanya bisa memberikan sedikit, saya hanya bisa memberikan sedikit. Jangan berpikir demikian. Guru Agung kita mengatakan jangan meremehkan perbuatan baik meskipun sedikit. Seperti air yang menetes setetes demi setetes air jernih. Maka 1 gentong yang besar akan penuh dengan air yang jernih. Kalau saudara ikut berpartisipasi menyelesaikan mahakarya ini, saudara akan menanam kebaikan yang besar. Anak cucu Anda akan ikut
berbahagia mengenang kebajikan Anda. Dan kebajikan ini akan bermanfaat dalam waktu yang sangat lama. Tetapi Ibu Bapak dan Saudara, unsur aditana yang keempat adalah upasama. Aditana tekad itu berhasil kalau disertai dengan ketenangan jiwa, ketentraman hati. Tidak gegeran. Membangun mahakarya ini jangan banyak drama. Yang semalam hadir sudah mengerti apa itu artinya drama. Kalau terlalu banyak drama, akan sulit untuk berhasil. Dari mana datangnya drama itu, Bante? Keakuan. Aku sudah berjasa, aku sudah berkorban, aku sudah mengabdi, aku sudah berkarya. Kenapa tidak diperhatikan, tidak dihargai, disingkirkan, disisihkan, dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Buang jauh-jauh itu keakuan. Tujuan kita hanya melakukan kebajikan. Orang lain mengerti atau tidak mengerti hukum karma tidak pernah melupakan kebajikan kita. Apapun kebajikan yang Anda lakukan, besar atau kecil, hukum karma tidak pernah salah, tidak pernah lupa. Kebajikan itu akan bermanfaat untuk Anda. Ibu, Bapak, dan Saudara, semogalah proses pembangunan karya besar ini sampai nanti mungkin bangunan akan selesai bertahap, tidak selesai sekaligus. Meskipun sudah selesai bertahap, yang selesai itu akan bisa digunakan lebih dulu. Digunakan untuk mendidik mental kita masing-masing. Agar tujuan belajar dhamma beragama itu tercapai. Membuat perubahan di dalam transformasi mental kita. Jauh berapa puluh, 20, 30 tahun yang lalu, kami pernah menyampaikan kalau Anda menganut satu agama, tetapi tidak ada perbaikan. Yang marah ya tetap marah. Yang suka membenci ya tetap suka membenci. Yang cerewet juga tetap cerewet. Tidak ada perbaikan. Tidak ada transformasi mental. Yang jahat juga menjadi-jadi. Yang suka mencuri juga semakin menjadi-jadi. Maka keberagamaan saudara tidak ada gunanya. Senang sembahyang, senang bermeditasi, kelihatannya. Senang datang ke wihara ikut perayaan, hanya seperti hiburan spiritual. Karena keberagamaan saudara tidak mengubah mental saudara. Kalau mental ini tidak berubah, perilaku tidak akan berubah. Pada waktu perayaan Katina kemarin, saya menguraikan tentang masalah-masalah keluarga. Keluarga itu banyak dramanya. Antara suami, istri, suami, anak-anak. Yang selingkuh, yang kejam, yang tidak karu-karuan. Yang mungkin tidak pernah disinggung di dalam khotbah-khotbah. Tetapi itu nyata pada banyak keluarga-keluarga. Ada yang memberikan komentar, Bante, kalau nanti pasangan itu sudah tua, umur sudah bertambah, biasanya sudah agak loyo. Kan tambah bijak toh Bante.
menjadi lebih baik. Belum tentu, saudara. Ada peribahasa tua-tua keladi. Lanjutkan sendiri. Harus ada latihan terus menerus. Bukan berarti kalau sudah tua otomatis bijaksana, arif, alim. Tidak. Tidak ada latihan, tidak ada transformasi, tidak ada kemajuan. Ada satu hal yang semalam lupa saya sampaikan. Ada lembaga riset yang sering membuat riset di Indonesia. Lembaga itu membuat riset berapa persen toh. Masyarakat Indonesia ini yang merasa butuh beragama. Mengimani, meyakini agama ini kira-kira berapa persen ini. Hasilnya mengejutkan. Masyarakat Indonesia ini memerlukan agama, mengimani agama, meyakini agama 98%. Tetapi ada lembaga riset yang lain yang meriset yang hasilnya ironis. Tetapi masyarakat Indonesia ini yang paling banyak senang judi online. Paling senang agama 90%, tetapi paling senang judi online. Anda bisa membaca di koran Kompas. Saya simpan koran itu tadi pagi, saya berikan Bante Jotidamu. Ini coba ini lihat. Masyarakat kita ini paling senang judi online. Sampai sejak 2017 sampai sekarang, uang yang berputar itu 600 triliun. Alangkah besarnya untuk membangun bumi Dharma Nusantara ini mungkin selesai dalam waktu 10 tahun mungkin. 600 triliun berputar untuk judi online. Oleh karena itu sekali lagi seperti tadi malam, saya minta umat Buddha berhenti. Kalau sudah pernah terlibat judi online, stop, berhenti. Itu menghancurkan Anda, menghancurkan keluarga Anda, menghancurkan bangsa dan negara ini. Ibu, bapak, dan saudara, marilah kita bertekad dengan rasional, dengan kesungguhan, dengan kejujuran, dengan kebajikan yang murni, dengan tanpa aku, berpartisipasi penuh. Semoga mahakarya-karya besar bumi Dhamma Nusantara ini bisa selesai dengan baik. Bukan demi kepentingan Anda, bukan demi kepentingan kita saja. Demi kepentingan generasi kemudian. Tidak hanya ratusan tahun, ribuan tahun. Dengan teknologi yang modern ini mungkin bertahan ribuan tahun. Lebih lama dari Candi Borobudur yang berada di Jawa Tengah. Selamat melakukan kebajikan. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.